Rika membuka pintu mobil penumpang depan sehingga Alex bisa menurunkan dirinya ke kursi mobil. Makasih. Tergagap Rika masih diliputi oleh rasa malu. Alex tak menjawab apapun. Dia hanya menatap tak terbaca dan menutup pintu mobil lalu berlalu entah kemana. Rika, kamu gak apa-apa kan? Tadi aku melihatnya saat motor itu mau menabrakmu. Untungnya Kak Alex menarik tanganmu. Tapi kalian sampai terlempar kayak gitu, kamu pasti terluka. Kecemasan Anissa sampai mencondongkan diri di antara dua kursi depan untuk memeriksa keadaan gadis di kursi penumpang depan itu. Rika mengulas senyuman tenang. Aku nggak apa-apa kok, Nis. Aku baik-baik saja. Jawab dia sengaja menyembunyikan telapak tangannya yang sedang berdarah memerah penuh luka. Kedua mata Anissa memincing menatap menelisik akan raut muka sahabatnya itu. Hingga seperkian detik tidak ada ucapan dari bibir mereka. Hanya keheningan dengan sorot mata saling menatap. Kamu tidak lagi berbohong kan, Rik? Tanya Anissa terlihat begitu khawatir. Segera Rika menggelengkan kepala beberapa kali lalu tersenyum manis. Aku baik-baik saja. Nah, Umi duduk yang bener lagi. Dia memegang sebelah bahu Anissa dan sedikit mendorongnya. Hembusan napas pelan Anissa dan dengan nurut duduk kembali ke kursinya. Sementara Egy yang sedari tadi hanya terdiam memperhatikan, sorot mata awasnya masih menatap pergerakan Rika di kursi depan sampai kepergok, tengah mengusap telapak tangan berdarah itu oleh tisu basah. Saya harap tidak ada kebohongan dari ucapanmu, Nona Rika. Dan alangkah bagusnya kau tidak mengabaikan luka meskipun itu hanya hal kecil bagimu. Mendengar sindiran tersebut, seketika pergerakan tangan Rika yang tengah membersihkan luka tangannya terhenti sejenak. Apa dia melihat lukaku? Batin Rika lalu dengan gerakan kaku menggerakkan kepala untuk menengok ke samping kanan yang langsung dihadapkan dengan wajah Egy yang benar sedang menatapnya tajam. Oh Tuhan, sia-sia dong aku menyembunyikannya dari Nisa. Rika kembali menegakkan kepala menatap lurus ke depan dan mendesah pelan. Aku harap juga kamu tidak berbohong hanya karena tidak mau melihatku khawatir, Rika. Jika kamu begitu, aku sungguh akan merasa sangat bersalah. Mana kamu pergi keluar juga kan gara-gara aku. Kalau saja aku tidak memintamu untuk membeli donat, mungkin kamu tidak akan mengalami hal ini. Anissa menambahkan ucapan yang membuat gadis itu semakin bertambah terpojok dan tak tega. Tidak Nisa, ini bukan salahmu. Dan maafkan aku sungguh tidak apa-apa kok. Dan bersamaan itu Alex memasuki mobil dengan tangan memegang sebuah tas lempang dan sekantung plastik putih yang sepertinya berisi obat-obatan. Ini tasmu bukan? Dia memberikan tas lempang itu ke Rika yang langsung diterima. Oh iya, terima kasih Tuan Sekretaris. Segera Rika memeriksa isi tas yang sudah lecek karena tergilas oleh motor yang akan menabraknya tadi. Ya Tuhan, ponselku sampai remuk gini. Ocehan dia melihat ponsel genggamnya sudah hancur tak berbentuk lagi. Yang penting kamu masih dikasih keselamatan Rika, dan bukan kamu yang jadi begitu. Anissa menyahuti terlihat jelas dari nada suaranya masih tersirat kekhawatiran. Hembusan napas kasar Alex sudah tak tahan melihat luka-luka yang menganga berdarah di tangan gadis itu. Kemarikan tanganmu, pinta dia tersirat perintah. Hah? Rika dibuat tertegun sejenak menatap telapak tangan yang tengadah itu, lalu menatap wajah lelaki si pemilik tangan tersebut. Apa dia berniat mengobati lukaku? Cepat kemarikan. Tak sabaran Alex. Walau ragu, akhirnya Rika menyodorkan tangannya yang terluka. Dan dengan lembut, penuh kehati-hatian Alex memegangnya. Apa dia beneran berniat mengobati lukaku? Batin Rika menatap pergerakan lelaki yang sedang membuka sebuah kantung plastik putih berisi obat-obatan antiseptik, juga bundalan kain kasa yang sepertinya dibeli dari apotek. Sebenarnya kenapa dia begitu baik begini terhadapku? Bahkan mau mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan nyawaku. Apa alasannya? Padahal kan kita baru bertemu dan kita hanya orang asing yang baru kenal. Pertanyaan-pertanyaan kebingungan mulai muncul dalam benak Rika. Dengan pandangan menatap lekat pada lelaki yang sedang membersihkan telapak tangannya.
dan mulai membersihkan luka itu dengan cairan antiseptik. Ah, ringis Rika saat cairan tersebut mengena ke kulit yang terluka, membuat Alex terenyuh merasakan nyeri juga di hatinya. Tahanlah, ini memang akan sakit, ucap Alex memberi tiupan pelan seraya dengan lembut dan telaten membersihkan darah di luka itu. Sementara Egy dan Anissa yang memperhatikan adegan kedua orang di kursi depan tersebut hanya bisa diam mengamati dan saling pandang. "Egy," bisik Anissa menarik-narik lengan baju sang suaminya. "Iya sayang." Apa Kak Alex bisa selembut itu pada orang yang baru ditemuinya? Egy kembali menatap ke arah kursi depan lagi dan tersenyum penuh arti. Entahlah, dia hanya bisa seperti itu jika menyangkut dengannya. Alis Anissa berkerut bingung. "Kamu ngomong apa sih? Yang jelas dong." Yang hanya dibalas kekehan pelan dari Egy malah mencubit pipi gembil istrinya itu. Begitu selesai mentalikan perban, Alex mengangkat kepala sehingga tak sengaja pandangannya bertemu tatap dengan Rika yang memang sedang menatapnya. "Oh, makasih." Segera Rika mengalihkan tatapan ke arah lain salah tingkah. "Duh, malunya. Aku ketahuan melototinya lagi." Sepertinya kita ketinggalan jauh dari keluarga lainnya." Alex sama-sama dibuat salting dan mengalihkan perhatian. Dia menyalakan mesin mobil lalu melajukan kembali untuk keluar dari area parkir hingga melaju di jalanan kota bergabung dengan kendaraan lain. Dan dalam sesaat, keheningan membentang di antara mereka berempat, yang memilih membungkam bibirnya memperhatikan jalanan dengan saling sibuk oleh pikirannya masing-masing. Di perjalanan mereka sempat mampir ke toko bunga untuk membeli beberapa buket bunga lili, kesukaan sang ibunda Airin Saputra. Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama 5 jam, kini akhirnya mobil yang ditumpangi keempat orang itu telah sampai dan terparkir di tempat pemakaman khusus keluarga Saputra. Orang-orang yang berada di dalam mobil satu persatu mulai melepaskan sabuk pengaman. Namun ketika Rika juga hendak meraih seatbelt untuk melepaskannya, tiba-tiba dengan gerakan cepat Alex menahan tangan gadis itu sehingga pergerakannya terhenti. Ada apa Tuan Sekretaris?" bingung Rika. "Aku lihat yang cedera bukan tanganmu saja kan? Jadi diamlah saja di sini." "Hah? Bagaimana Anda bisa tahu kalau kaki saya juga?" "Itu benar Nona Rika, kau bisa diam di mobil saja." Egy ikut menambahkan, yang akhirnya Rika mengangguk mengiyakan. "Betul juga sih, aku kan hanya orang luar." Batinnya sadar diri. Iya Rik, kamu istirahatin aja di sini. Kita tidak akan lama kok," kata Anissa yang hanya bisa dimangguti. Lalu akhirnya Anissa keluar dari mobil bersama Egy. Dan terakhir Alex pun ikut keluar dari mobil sehingga hanya menyisakan Rika seorang diri di mobil. "Memang seharusnya aku tak ikut, jika hanya akan merepotkan mereka saja," gumam Rika sembari menatap lurus keluar jendela di mana para anggota keluarga Saputra sudah berkumpul di gerbang masuk pemakaman. Kemudian pandangan dia tertunduk melihat ponselnya yang sudah hancur tak bisa digunakan lagi. Kak Franz pasti akan marah karena aku susah dihubungi. Nanti deh aku pinjam ponsel Anissa untuk menghubunginya, gumamnya lalu menghembuskan napas panjang seiring memejamkan mata mencoba menenangkan pikirannya. Sementara di luar mobil, di sela langkah kakinya mengikuti orang-orang yang hendak menuju ke pemakaman, tatapan Alex masih saja tertuju ke arah mobil hitam di ujung sana di mana ada gadis yang sedang dicemaskannya. Dan tiba-tiba seseorang mencekal lengannya dan menariknya sehingga terpisah dari rombongan. "Kau?" tercekat Alex menatap tajam pada orang yang menariknya itu. "Gimana Rika sekarang?" Tanpa basa-basi dan dengan nada galak, Rehan langsung mengajukan pertanyaan. Alex tersenyum sini seraya mengedikan bahu secara kasar, sehingga cekalan itu terlepas dari lengannya. "Jadi kau lebih dulu sudah bertemu dengannya?" "Gue tanya, di mana Rika sekarang?" Galak Rehan masih dengan tatapan tajam dan nada suara mengancam. Alex membalas menatap tak kalah tajam. "Untuk apa kau tahu dia ada di mana?" Rahang tegas Rehan mengeras seiring mengepalkan tangan sudah terbawa oleh emosi. Dan refleks dia mencengkram kerah jas Alex. Gue peringatin, jangan coba-coba deketin dia." Alex terlihat begitu tenang menatap netra coklat itu dengan tatapan dingin dan tajam.
lalu mendengus pelan tersenyum sinis. Seharusnya peringatan ini berlaku untukmu, yang bukan siapa-siapanya dia. Geraham Raihan mengkerat geram. Lo, Kak Ray. Seseorang gadis menghampiri mereka berdua membuyarkan suasana ketegangan mencekam itu. Dan dengan kasar Raihan melepaskan cengkraman di kerah jas Alex dan menghempaskannya. Dia masih menatap sengit ke arah lelaki yang sedang merapikan jas itu. Asila menggayat lengan Raihan. Ayo kak, Kak Alex juga ayo. Kok malah mengumpul di sini sih? Yang lain sudah pada di sana loh. Ajakan gadis itu menarik-narik lengannya, sehingga mau tak mau Raihan pun mengikuti. Dengus Alex pelan, dan sejenak dia menatap ke arah mobil lagi. Melepaskan dia, tentu itu tidak akan. Gumam dia lalu kembali berjalan menyusul orang-orang di pemakaman. Sementara di sisi lain, di kota X, lelaki berjas putih kedokteran itu terlihat begitu gusar dengan raut wajah sudah dipenuhi kecemasan dan kegelisahan. Sudah keberapa kalinya dia menekan tombol hijau panggilan dan menempelkan benda pipih itu ke telinga memanggil seseorang yang sedang memenuhi pikirannya itu. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Suara operator menjawab panggilannya yang seketika membuat Frans mendesah kasar. Riri, kemana kamu? Kenapa teleponmu nggak aktif terus? Dia kembali menekan tombol panggilan dan menempelkan ponsel itu ke telinga, berharap mendengar suara gadis yang sudah membuat dirinya gelisah dan cemas itu. Si Embo bilang dia pergi keluar untuk bertemu temannya kan? Tapi ini sudah hampir sore, dan dia belum kembali ke rumah. Nomor yang Anda tuju. Lagi-lagi suara operator yang menjawabnya. Shit. Umpatan Frans sudah dipenuhi kekhawatiran dan amarah. Dokter Frans, seminarnya sudah akan dimulai. Seseorang berjas rapi menghampirinya. Iya, dengan enggan Frans berjalan ke arah lorong menuju ruangan utama. Aku harus selesaikan ini sekarang, dan pulang secepatnya.